Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-18 ngaji syariah, teks komentar Matthew, komentar atau tafsir Matthew dari Pendeta George. Kemarin kita sampai di halaman Memra 2 halaman 3b, terakhir sampai di sini sebelum pasal section, sebelum masuk section 3. Karena sudah di transkrip, kita buka transkripnya. Eh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Musulmana Musulmana because of what emang frasa yang awlet generation descends origins. Terus syari ini kemarin ada beberapa alternatif bunyi ya, tawazan yang dari masbuha, bisa yang dari syira, dari wazan fa'al syira. Tapi yang kita pilih jadinya syari ya, untuk begin. Matthew, follow and not man from Su'rana. Su'rana. Ini jamak ya. Ada titik duanya di atas. Wah, aku sudah tahu mas cara bikin titik dua di atas ra. R, R-nya ditahan. Terus di terus di Evangelium, Gospel. Nah ini harusnya tidak jamak ya, nggak ada titiknya. Ini Gospel. Nah, kalau disambung sampai sini, ini koma ya. Nah, ini bagus komanya di sini. Why did Matthew begin from the origin and not from the affair of gospel? Bentar. Selesai dulu ya sampai harusnya ini gampang ya. Verse-nya jamak kasih S. Verse of gospel. Amar, he said here in it, Kitabah, the book, the scripture, script, kebalik. Ya gitu lah ya. Realitated, nggak ada hanya. Dari itu apa? Wala, reality of genealogy. Wala, and not Kitabah, the book of Nabi Gospel. Jadi kenapa Matthew memulai dengan origin atau genealogi ya, dan tidak dari verse of gospel. Padahal ini disebut buku genealogi, bukan buku kitab gospel. Ini pertanyaan yang kebalikan dari yang sebelumnya, Mas ya. Kalau sebelumnya mempertanyakan kenapa namanya buku genealogi. Sering mempertanyakan lagi, kenapa mulainya origin dan kenapa harus mengikuti genealogi. Kalau kemarin kan alasannya karena diawali dengan origin. Misalnya kalau dimulai dengan yang lain, kenapa? Kira-kira dari masalah ada ini nggak? Aku nggak banyak tahu. Aku takut salah kalau bicara tentang itu. Eh, informasinya agak beda mas ya. Eh, tabel-tabelnya. Aku coba sebisa mungkin satu warna satu kalimat selesai atau di koma. Jadi ini nanti artinya ada di bawah sini. Ini sendiri dari sini. Tapi kita balik ke sini dulu yang merah. Ada Bapak Muslimat, saudara yang lain. Hmm, mungkin cuman nggak kalau analisismu sampai bahasa Inggrisnya terjemahnya
oke. Cuman tadi pas menerjemahkan ke Indonesia, Indeed itu em, kurang pas menurutku kalau diterjemahkan dengan padahal. Eh, Memang sih gitu mungkin lebih ke gitu. Jadi kenapa dia memulai The Book of Genealogy ini dengan origin, bukan dengan affairs of the gospel. Em, Walaupun ya memang sih gitu. He said the Book of Genealogy, bukan the Book of Gospel. Itu. Tapi yang em, analisis Syriaknya sampai ke terjemah bahasa Inggrisnya, perkata dan sintaksnya oke. Sama ya, karena kayak yang nyontek. Lanjut, betul. Ini jawabannya. Tanya jawab, informasinya tanya jawab ya. Buat yang baru nonton. Masul mana? Ini soal jawabnya masul. Masul dar. Kalau kata Mas Andri, sampai di dal. Mungkin sampai di dal, mungkin juga tidak. Tergantung dalnya ini fungsinya apa. Masul karena the man, itu apa ini? Man ya. The man. Ini kita asumsikan Man kalau kalau human, kalau human. The man from uh, the man uh, bicara terus Yuda ya. Yud Yuda ya. Atau Judaik. Ini bisa jawab kan? Gimana jawabannya kalau Judaik? nggak adjektif tidak perlu disamakan. Jewish, Bar, Putra, Yosef. Yusuf. Yusuf. Mustabar. Mustabar. Tapi apa Mustabar? Consider. Kita pakai yang et p. Terus Huot, bebas. Terus Masihah. Al-Masih. Itu. Di naskah manuskripnya ada titik. Betul karena uh, which son of Joseph who was Jewish, who was considered to be the Messiah. Kan sih, Aman? Karena anak Yusuf yang mana yang Jewish yang dikonsider sebagai Al-Masih Messiah. Lah, at their book Sebentar. Hmm, Lagi-lagi oke, cuman transliterasinya saja yang terakhir, kata terakhir Meshiko itu mungkin kayaknya me dan she, she-nya bukan si, she-nya tebal Meshiko, tapi sisanya oke. Hmm. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin eh, mungkin aku yang nyebutnya considered to be itu kemarin. Tapi considered the Messiah itu sudah pas tanpa ditambahkan to be juga udah oke dalam bahasa Inggris. Which son of Joseph who was Jewish. Terus mungkin koma considered the koma terus was tanpa who lagi. Which son of Joseph who was Jewish was considered the Messiah gitu. Gitu lebih oke secara bahasa Inggris dan dia cukup literal, cukup merepresentasikan apa yang terjadi secara literal dalam Syriaknya. Nah, oke. lah tidak not there indeed mafasin mafasin apa mafasin ini dari Fa'yun Fa'yut Sade to persuade Sin bukan sade. Sade beda lagi. misalnya yang Ini sin biasa.
Wo tapi pas plural masculine. The draw. Ini kemarin son bisa daughter ya. Itu untuk lebih netral. Terus Matuma ya. Masuma ya. Tanpa awalan atau everlasting internal. Al preposisi. Joseph. Joseph. Then if Purga uh, doubts no distribution, disputation, pakai disputation terus. Ya. Is I war it is. Eh, Sampai di sini. La guerre indeed not confessed. Kita belum ya. Itu yang mana? Eh, Aku lupa di tulisan pas nanti saya sharing. Ini mafulnya siapa yang profile yang itu. Coba baca. The Eternal Sun. Bra itu Maya, anak yang abadi, eternal. Al, eh, alias then Bulga is work. The disputation on Joseph that Joseph brings in existed. Ini masih bingung juga ya, maknanya gimana ya? Gimana, Mas? Ada catatan atau belum berhenti di situ? Senang gitu mungkin. Bentar. Yang pertama dulu ya. Yang itu bu- kayaknya they bukan he atau it karena mefosin. Mefosin nulisnya pakai a dengan garis di atasnya ya, seperti Yudoyo itu. Tapi bacanya O, mefosin. Tapi nulisnya A dengan titik, dengan garis di atasnya. Mefosin, jadi they were not, terus convinced itu pakai pakai D, instructed, persuaded, the eternal sun. Dan itu masih Lanjut ya. Tak ada. sebentar. Kalau dicari di kalau dicari di word search ada a well, a bit. Ada sebuah opsi yang lain, tapi lagi-lagi tidak membuatnya lebih masuk akal daripada opsi yang ini. Bisa diartikan sumur, a well atau a pit. Dan itu apa maksudnya? Mereka tidak diyakinkan sebuah sumur. Itu juga nggak masuk akal. Eh Bebero yang itu yang artinya adalah child, bisa son, bisa daughter, lebih netral. Itu juga bisa diartikan close companion. Em, Terus banyak sekali contoh yang dikasih. Cuman dia biasanya yang dicontoh-contoh ini ya, dia dirangkaikan dengan kata yang lain. Kalau di sini kan tidak dirangkaikan dengan kata yang lain, dirangkaikannya dengan metu moyo. Nah, metu moyo di sini tidak muncul sebagai contoh. Yang dekat dengan metu moyo juga tidak dek- tidak ada gitu di sini. Em, Cuman misalnya ada
seperti ini. Bar Keyomo. Eh, Keyomo itu kalau nggak salah ascetic atau vows. Terus dia diartikan someone who has taken ascetic vows. Jadi mungkin em, maknanya bukan bukan benar-benar anak, tapi em, anggota keluarga dari sesuatu yang eternal. Nah, kalau aku mau mengambil liberty, kebebasan, eternal ku anggap sebagai divine, the divine atau divinity. Jadi orang yang mereka tidak diyakinkan dengan divine, dengan seseorang, tidak selalu anak, dengan orang yang punya hubungan dengan divinity. Jadi they were not convinced the son of the divine, mungkin gitu. Nah, baknya itu kan Bro Metsumoyo. Kalau Bro Metsumoyo dianggap sebagai satu rangkaian, kemudian dipahami seperti itu, s- em, sekarang yang tersisa adalah baknya preposisi. Nah, itu kan yang menyambungkan verb di antara tiga itu opsinya dengan divine son. Hmm, dalam kalimat ini mungkin pilihannya adalah by atau apalagi pilihan makna bak dalam bahasa Inggris. By atau with, by atau with. They were not uh, convinced with the divine son. Mungkin seperti itu. Kasih by juga mungkin by slash with the divine son. Kalau mau lebih literal, eh, slashnya ke with, by slash with. Kalau mau lebih literal, em, the son of the divine. Son of the divine. Mm-mm. Eh, berarti yang divine bukan son-nya. Nah, dia akhirnya ikut-ikutan divine. Jadi fungsi bar di situ adalah menunjukkan hubungan antara orang yang dimaksud dengan kata yang mengikuti bar itu. Nah, tapi di sini dipakainya bar, semua bar, bukan bro. Nah, aku takutnya bro itu em, artinya yang tadi itu biro, bir, kalau dalam bahasa Arab. Kalau kalau pakai logika bahasa Arab, ini sama-sama pakai alif ya. Pasti mungkin dia jadi naat. Yang Mm-mm. define itu dia define define karena dirinya sendiri bukan anaknya, bukan karena anak. Tapi lagi-lagi kita dihadapkan anu ya dengan kekhawatiran apakah Syriac itu shares logika tertentu dengan bahasa Arab. Iya, mereka halang itu. Hmm. Nah, kemungkinan lainnya adalah, tapi ini lebih lebih kecil kemungkinannya. Bro dibacanya baro dan itu adalah verb. Artinya to leave out, to omit, to remove. Tapi apa gitu? Itu mungkin lebih lebih masuk akal, tapi secara sintaks lebih lemah. Mereka tidak diyakinkan atau tidak diinstruksikan untuk remove atau
untuk leave out, untuk mencabut the eternal. Kalau Nah itu, itu kalau ini tadi diartikan sumur, aku pikiran sumur Yusuf bukan. eternal. Yang sumur itu yang bro. Oh yang sumur ya. Jadi, mm, jadi masalahnya tetap sama. Kalau diartikan sumur, kalimatnya kurang make sense. Lebih cocok ini sih bar, berang. Yang pertama next kita pertama 0 DK dulu kayaknya. Al, dari sini ke sini ada mas. Kalau yang itu, if-nya belum Depannya. kamu masukkan ya. The disputation um, on Yusuf. There was the disputation on Yusuf. If, nah, Dain yang ini beda dengan Dain yang berarti if. Yang ini yet atau but. Jadi, mm, nah dihapus. Yeah, the disputation on Joseph existed if it was from, ya betul. Di sana tidak ada apa-apa. Oke. Dan man David itu his or not. Not. If dari Daud, IE, berarti apa? IE-nya ini ke mana? Di disputation. Disputation. KI-nya adalah bukan. Em, nggak tahu kembalinya kemana, tapi IE-nya itu eh, it was. Karena selain makna yang lebih dasar daripada IE, untuk if itu adalah there is. Jadi if there is from David or not. Nah, there is itu kemudian bisa dicocokkan dengan siakul kalam yang sedang dihadapi, dan kalau di sini digantinya menjadi it, if it was from David. Nah, David itu kalau dalam bahasa Syriaknya, kalau kamu mau mentranskripsi seperti yang di Syriaknya, itu bukan pakai double V, tapi W, David. Kalau dalam bahasa Inggris David pakai V, tapi kalau yang eh, Syriaknya Dawid gitu. Dan ini agak unik spellingnya karena David dalam bahasa Syriak itu seperti David dalam bahasa Ibrani, tanpa olaf, tanpa alef kalau dalam bahasa Ibrani. Di sini pakai. Nah, itu menarik, dia menunjukkan alternatif spelling untuk nama ini. Dalam bahasa Ibrani malah eh, dalet, vav dalet. Jadi tanpa iyat, tanpa yud. Dan ini alternatif spelling yang menarik. Tapi terjemahnya sudah oke. If it was from David or not. Bacanya koma nih benar. Ya. Bukat and when kode hanya hati kait itu kain. Iya kan. Dari karena kalau nggak salah yang ditemukan itu tidak double dead,
Ya, itu ada cuma satu. Yang ini apa yang ini ya? Yang double tap. Yang Oke, depan. ini ya. Accurately, exactly, fully. Terus ada SYA, SYA, SYO, like no, terus was, was. Dan kapan eh, hal itu kita tidak tahu bagaimana secara akurat atau secara pasti dibuat tahu atau dipahamkan buat paham background. Mhm. Nggak ada komentar dari aku. Tarik, taruh dari mungkin dari syarah atau mesh, kalau lagi kayak FP jadi mesh tray dari syarah menunjukkan sudah selesai. Kalau makna awalnya syarah begin, tapi kalau uh, sinar jembatan bersambungan dengan kata syukur hidupnya over selesai telah sebelum nantinya ada jadwal tambahan ke Estara 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 itu Eta atau Ed Estara Add, bisa add P, bisa add P. ada misalnya ada kalau jadi Eta itu mes baca dari Estara itu bigan adalah sekali terus nah ini ada push bisa baca push atau push up push up no kalau pushka anxiety distress push up hesitation uncertainty sama doubts terus nah ini apa aja lo gue saya tulisnya ini nah, atau Wow, masuk pakai wow itu masalah what Elrin friends atau masih saya sambung and when wasnya ini masuk ke ukat ya tapi ini kenapa apa huruf ataf yang menyebutkan bahasa gitu huruf antofnya. Si yang mana? eh when wasnya kan ngambil dari sini ukat Hmm. eh itu pakai alamat apa pakai ataf Kak, ataf karena ada koma. Lebih ke koma. Mm-mm. ataf eh karena kalau tidak juga bingung juga next station bagian operasi saya ini kayaknya aku Oke. udah berubah ya Mm-mm. yang And when was the hesitation be begun?
Terus, nah, with Thauri itu ada wawunya. Dan kamu tidak nambah wawu, seolah itu bagian dari kalimat sebelumnya tentang hesitation. And the Messiah was praised. Jadi bukan be begun to be praised Messiah. Kalau gitu jadi tidak masuk akal kalimatnya. Be begun pakai u, terus koma atau titik, and the Messiah was praised. Gimana gimana? And when Be was begun, and when was the hesitation? Be begun pakai u. Kalau mau literal ya, um, meshtar, meshtare. Itu etpanya to be begun. Kalau to begin. Jadi to be begun atau to be paralyzed, to be destroyed di analisis leksikalnya. Enggak, kalau di situ when was the hesitation be begun? Enggak, begun saja. Salah, sorry. Karena sudah ada to be was-nya. Begun dengan u benar, b-nya dihilangkan karena sudah ada was dalam analisis leksikonnya di atas tuh. Etpanya meshtare di bawah meshtare itu to be begun. Tuh, betul. Hmm, nah, di situ harusnya koma atau titik, terus praise dan Messiah itu satu kalimat independen dari hesitation. Karena sudah ada wa. Dan the Messiah was praised. Atau is praised, karena tidak ada pasnya. Is harusnya ya, karena praised. Pakai D. Karena itu etpa pasif. Nah, gini secara kalimat sudah oke. Cuman belum sampai memahamkan. Cara sintaksnya sudah oke. la Suraya Suraya ada suara yang suara saya bandingkan ada Madeng bisa kemudian bisa Madeng tapi Madeng Ba'ad 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 itu kita tambahkan setelah tambahan kalau di baris ini ke liga liga itu itu persidangan auxiliaries wa bab bab dua wa lawannya wa la wa answer defense in six by one zero ini tidak ada ayat tidak ada ayat di sebelah sini zero with the spirit di six spirit the baiti ya baiti yo of Bentar, coba lihat manuskripnya. Nggak ada ayatnya. di mana Di Ruhoyo.
Terus rokok Bro. Betul, betul. terus baik iya. Mhm. Baik ini bentuk bentuk kalau kemarin kita rohanion gitu ya. Atau tidak rohanion. Roh Rohani spiritual. spiritual. Ini tidak pakai wazan itu ya. Baik. Mungkin iya ya. Makanya internal jadi internal. Sama nggak sih? Apa nyalin yang tadi internal. Karena apa internal sih? Internal spirit. Hmm. Wa wale bah to and to the shame atau the disgrace of the enemy. Dan ini ada ba'al dan selaba. Nah, ini jelas nyambung nggak ya? Gue garis gitu. Sebenarnya. Ada ba'al dan jelas. The enemy. Terus, therefore, itu masih belum jelas juga ya. Therefore, eh, gimana ya menurutnya? For the bad of the variance, so the pilot inquiry, and the pilot debate, and right, the answer is the internal spirit and to ada situations. Nah, itu kemarin yang tiga sepaket isi tiga gitu, itu nggak sih? Jadi end to the enemy itu nyambung ke um, DB. Leisure Maiden, nah, nah, nah. Replica, nah, nah, beruха, nah, 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 nah. And to the enemy, and to the shame, and to the disgrace. Mm-mm. Gimana kita memecahkan ini menurutmu? Masih belum kepikiran jalan keluarnya. Ini jelas ya, berhentinya di sini ya, pakai spasi yang lebar. Tuh. Kira-kira startnya dari mana nih? Coba kita dari sini, dari musuh mana lagi? Bahasakan masa sekolah. Hmm, dari Mesir mana lagi ya? Sebentar. Aku merasa terlalu jauh terus nanti kita lupa lagi. Pasti. Ah, ya. Tapi boleh.
Kalau masih kamu yang share screen kan? Masih kamu dong yang share screen. Sebentar. For the solution. Gimana kalau kalau begini itu bukan kalimat sempurna. Jadi itu masih pembuka. Kalau gitu gimana? Jadi untuk ini dan untuk ini dan untuk ini. Yang ketiga, yang tiga set tadi itu baru nanti soem dan lain-lain itu dan seterusnya itu yang menjadi jawabannya. Kalau gitu gimana? Masuk akal nggak? Jadi misalnya em, karena masalah-masalah tadi, maka untuk therefore, therefore tambah biar aku tidak terdistract dengan itu. Therefore, the the jangan di abrogation apa ya nak ya? Si aku tadi punya ini nih. The mungkin solution em, oke untuk the abrogation sehingga untuk the abrogation therefore diterjemah di terjemah yang itu juga tambah dulu. Therefore untuk the abrogation of the division atau the hesitant atau reputation em, untuk Shroyo bisa nggak kita maknai perdebatan? Jadi Shroyo, terus kan di dalam kurungi Ta'udu itu debate. Jadi untuk perdebatan tentang hesitant ini, tentang keraguan ini, dan untuk menjawab atau untuk gimana ya? Ada encouragement nggak ya? Makna encouragement. Dan untuk si aku tadi punya punya cukup solusi kok. Lalu untuk untuk membawa, menjawab, oke ini, membawa ruh untuk mengeluarkan ruh, jadi memberi ruh pada household gitu. Aku tadi mikirnya gimana? Jadi mapko itu menjawab atau mengeluarkan, exit atau going out. Aku sekarang pindah ke situ misalnya. eh, dan untuk mengeluarkan dengan ruh dalam arti terus itu anggap sebagai ekspresi memberi ruh menghidupkan household katakanlah itu keluarga Kristiani maksudnya keluarga orang-orang yang beriman Un- jadi terhadap perdebatan tentang keraguan ini dan untuk memberi
kehidupan pada keluarga Kristiani ini dan untuk um, to the disgrace of the enemy, untuk mempermalukan para musuh, di set up lah the origin, di set up lah, katakanlah Tauledo itu genealogi, di set up lah, dijelaskanlah genealogi em, yang menunjukkan kemarin yang show itu apa, Mekawin ya, di set up lah genealogi yang menunjukkan bahwa itu jadi de-nya itu bahwa de, oh aku nge-freeze ya, halo, nggak ya, Em, saya tadi uh, for the debate about the hesitation, terus divided inquiry itu dihapus saja, at variance juga dihapus, and untuk going out with the spirit for the household, with the internalnya diganti with the spirit of the household atau to the household, and to go out with the spirit to the household, to go out, mm, go-nya tanpa ing, terus nanti nambah with the spirit, to go out with the spirit to the household, and to and to disgrace, to the disgrace of the enemy, untuk mempermalukan musuh, to the disgrace of the enemy, itu benar of, to the disgrace of the enemy. Hmm. Dan untuk sebenarnya bisa sih, tapi karena ini karena ini noun jadi to the disgrace of the enemy, dan demi dipermalukannya para musuh, the disgrace tambah the sebelum disgrace, and to the disgrace of the enemy, uh, the genealogy was set up, atau the origin was set up, kalau mau lebih anu ya, genealogy slash origin was set up to show dem Mekawin itu, kemarin kan kita kita dapatnya to show ya, akhirnya to show. Nah, em, the air ini that, bahwa bahwa according to the promise, untuk menunjukkan bahwa itu according. Nah, terus ada em, tambahan dalam kurung, it is according to the promise. It is according to the promise. Nah, jangan is ya, it is. It is according to the promise. Dalam tutup kurungnya di it is, di is. Itu tambahan dari kita. It is according to the promise. Kemudian um, to the forefathers, to the ancestors aja. The ancestors biar sama seperti itu. To the Abba. Hmm. Nah, terus karena from David and Abraham gitu. Terus em, karena itu tentang David dan Abraham, maka dianukan,
ganti yang promise itu lebih pas di lebih pas digantikan oleh covenant. Jadi sama-sama perjanjian tapi yang lebih cocok dalam dalam konteks ini dalam bahasa Inggris adalah covenant. Mm-mm. Menurutmu gimana kalau gini? Jadi tiga set itu adalah pembuka untuk kalimat utama yang bermulai dari saem. Masuk nih, masuk masuk. Oke. Jadi pertanyaan gue, Mm-mm. lomat, berarti ini kan kalau dilihatnya lomat langsung ke baal, baal ya. Kemarin baal ini dari banyak satu akar kata ya, termasuk root. Betul, betul. Nah, gimana? Pertanyaanmu apa? Ya itu tadi, kalau ba berarti ada double prosesi. Oh, mm-mm. Jadi solved ya. Ini menurutmu gimana? Itu dianggap sebagai satu kalimat gitu. Kemarin kita nggak kepikiran gitu ya, maksudnya. Kita bingung karena menganggap tiga set itu harus satu kalimat, Nah, harus utuh. Akhirnya kita bingung nyari subjeknya atau apa. Kita tidak menganggap tidak kepikiran bahwa itu adalah pengantar untuk kalimat utama yang sebenarnya sudah kita temukan kemarin. Saen, tauledo, bla 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 dan itu tinggal tinggal naruh itu sebagai introduction untuk kalimat ini. Untuk menjawab yang tadi, untuk memberi kehidupan pada umat Kristiani, memberi ruh pada umat Kristiani, dan untuk mempermalukan para enemy, maka di set up-lah di origin yang untuk menunjukkan bahwa itu em, sesuai dengan covenant pada the forefathers, em, para ancestors dari Abraham, dari Daud dan Abraham gitu. Kenapa kita nggak kepikiran gitu kemarin ya? Maksudnya tinggal tek gitu tok terus enak gitu loh. Satu kalimat. padahal itu juga format kalimat yang di Indonesia juga ada ya, Mm-mm, kan khas Arab doang. mm-mm. Dan Syriak juga bukan khas bahasa-bahasa Semitik. Terus tak pikir ini masuk juga nggak ya kalau dilanjutkan eh, dari Abraham, dari Daud dan Abraham. Jadi untuk menunjukkan bahwa the Messiah gini, the genealogy was set up to show that the Messiah appear from David were from gimana ya? Apa enaknya? Bahwa kemunculan tapi bahwa kemunculan ya. Sip. Oke. Kita tahan dulu. Aku tadi kepikirannya the origin was set up untuk menunjukkan bahwa kemunculan Messiah dari David dan Abraham itu sudah sesuai dengan the covenant kepada the ancestors. Jadi men sampai Mashicho itu adalah subjek dari em, the air. Jadi that according to setelah that terus khobarnya ya kan is according to. Nah it-nya apa? It-nya adalah men sampai Messiah Mashicho. Men sampai Mashicho. Nah itu bisa atau enggak? Kalau dalam bahasa Arab harus ditambah an masdaria, kalau dalam bahasa Syriak bisa jadi tidak. Sehingga denah itu bisa menjadi subjek. Aku samar-samar ingat pernah gitu. VL satu kalimat jumlah khobari, jumlah fi'liyah itu menjadi
eh, Tidak dulu. subjek tanpa harus dijadikan master, tanpa harus diawali unmasteri atau apa gitu. Jadi aku membuka kemungkinan itu. Jadi kalimatnya panjang ini. Untuk debate tentang keraguan tadi, untuk memberi kehidupan pada umat Kristiani, untuk mempermalukan para musuh, di set up lah the genealogy untuk menunjukkan bahwa Mesias muncul dari David dan Abraham itu sudah sesuai dengan covenant pada ancestors. Itu kemungkinan kedua, ya. Apanya apa tadi? Ya. Hah? Gimana tadi? Ulang. Em, that kemungkinan kedua toh, to show that the Messiah appearing from Abraham, Ini ya. from David and Abraham, the Messiah appearing from Abraham, appearing from David and Abraham. Sorry, aku selalu kelewatan David and Abraham. Is sekarang diganti berarti is in accordance, is in accordance. Jadi sudah sesuai to the covenant to the ancestors. Terus from David and Abrahamnya dihapus di yang itu. Terus yang belakangan, yang ini Walukbal, Walukbal itu satu, Walukbal Giso, Weshuwudio, Weshuwudoyo, em, kayaknya itu adalah Haiman deh, Haimin, Muhaimin, Mahaimin. Oh, Kaimin, Kaimin, Ailen Delo Mahaimin. Oke, betul. Dan yang terakhir adalah and against the promised lineage. Em, aku sudah kirim WA by the way. Kalau kamu mau copy dari sana, em, tabelku. Jadi sambil kamu tambahkan ke tabelmu, aku share ya yang tabelku. Em, ini aku agak agak apa namanya semangat karena ada ilham tiba-tiba. Ini David dan Akhmasyikho walukbal, walukbal ini artinya dan against, and against the family Genso, the family Mi Shudoyo of from the declaration. Tapi kalau dalam bahasa Inggris from-nya lebih pas diganti of the family of promise of covenant. Kalau if you like of covenant, arise atau stand ini stand kalau dalam kalimat ini mungkin stand those who do not believe in him. Jadi melawan keluarga yang dijanjikan ini, berdirilah mereka yang tidak percaya, tidak beriman kepadanya, the Messiah. Ini kemarin kita sudah clear ya. Ya. Em, jadi oke, sekarang kembali ke kamu, ke tabelmu yang lebih enak tadi. Tabel kita by the way semakin kesini semakin semakin mapan gitu ya. Jadi bisa satu baris, satu kalimat sehingga enak gitu. Oke, sekarang aku punya pikiran juga nih tentang bagian-bagian awal. Jadi untuk pertanyaan kita sudah tidak ada masalah lah ya. Tapi untuk mesul
aku punya pikiran nih sekarang. Jadi bagaimana kalau kamu share, kita mulai dari Methul, terus nanti aku share pikiranku dan kamu respon. Gimana kalau gini? Em, Methul, de, terus em, sekarang aku jangan diganti dulu. Aku berpikir itu adalah man, man Jewish. Jangan diganti dulu. Tapi kalau kalau gini gimana? Because from Jewish, Jewish tapi plural ya. From Al-Yahud, from Jewish, son of Joseph. Jadi para Yahudi yang semuanya adalah anak Yosef. Terus Mistabar itu adalah em, fiilnya, huwa adalah to be-nya, Mesaya adalah eh, subjeknya. Sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan itu. The Messiah was considered from Jewish, son of Joseph. Itu jauh lebih enak, ya nggak sih? Iya ya. The Messiah itu. Terus considered itu gimana kalau diganti, eh, karena dia dari to think ya. Thought of. Gimana kalau gitu? Jadi the Messiah itu diduga, thought of pakai T. eh Diakhiri dengan T. Thought of. The Messiah was thought of from the Jewish son of Joseph. Gitu. Was thought of di depan, son of Joseph diganti di belakang. Yaitu ganti di belakang dulu, pindah dulu ke belakang. Mhm. Seret. Nah, seret was thought of um, from, who was-nya diganti from Jewish son of Joseph. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris masih kurang. em, jadi ditambahi dalam kurung to be sebelum from. The Messiah was thought of to be from Jewish son of Joseph. Ada koma setelah Jewish. Dan itu, oh my God, itu enak sekali. Maksudnya kita Ya. sudah tahu sintaksnya dalam Syriak, terus bahasa Inggrisnya enak. Maksudnya kita tidak sudah jejak di kepala kita. Karena The Messiah itu diduga berasal dari Jewish, anaknya Yosef. Terus indeed, ini jadi pas kamu menjelaskan tadi aku memaksa otakku untuk berpikir terus tak coret-coret di sini. Eh, for indeed itu bisa for juga loh. Jadi indeednya adalah ke katakanlah kepicikan kita. Kita membatasi diri kita pada indeed. Gear selalu indeed. Padahal dia bisa for. Karena juga bisa. Karena um, they did not convince of the eternal Son. Karena mereka, jadi konteksnya begini nih. Sekarang sudah paham nih. Sekarang aku mulai pelan-pelan mulai memahami. Um, Messiah diduga berasal dari Jewish. Kenapa? Karena mereka juga tidak, kan diduga nih, diduga tuh berarti belum pasti. Mereka belum di, diyakinkan tentang anak Tuhan, the eternal Son, atau the Son of the Divine, sama juga, dua-duanya bisa. Em, terus, tapi aku mungkin mungkin gini, of the eternal Son, terus the Son of the Divine dalam kurung sebagai alternatif. They they were not convinced of the eternal Son, terus the Son of the Divine dalam kurung.
Mm. Terus itu for they were not convinced of bukan did. Mm. Oke, karena Mufrosin. Oke. Em, Terus setelahnya, tapi tentang Yusuf, eh, there was a dispute. There was a dispute. Jadi existed, terus kita ubah sedikit eh, biar lebih enak secara bahasa Inggrisnya. Yet about Joseph, on Joseph sama there was a dispute. Bagaimana Pak? Saya tak tulis di chat. Yet on Joseph there was a dispute. Terus em, setelahnya if he was from David or not. Dan Yosef ini adalah Yosef eh, Yahya, Nabi Yahya. If he was from David or not. Mungkin Yahya ya, from David or not. Oke. eh, and when this was, nah kemudian ini sebuah cerita baru. Jadi bukan dan kapan ini terjadi, tapi dan ketika gitu. And when this was accurately declared or made known, kemarin tuh ini sudah oke, tapi dalam otakku ini adalah pertanyaan. Jadi aku nggak bisa menyambungkannya dengan kalimat yang lain. Jadi ini adalah awal dari sebuah kalimat baru. Dan ketika this was accurately declared or made known, um, the hesitation began. Ketika begini, uh, the hesitation Pushoko, the hesitation began. Mun- Mulailah ada, oh bukan, destroyed. The hesitation was destroyed. Nah, kan dimulai sama dihancurkan kan beda. Kenapa kita harus stick pada dimulai? Jadi ketika ini sudah dideklarasikan, keraguan itu was destroyed. Hancur. Sudah tidak ragu lagi. Was destroyed. And the Messiah is praised. Jadi, oh my God, ini kayak jelas sekali. The hesitation was destroyed. Kasih was di sana biar aku eh, nyaman membacanya. Was destroyed. Jadi keraguannya hancur. The Messiah dipuji. Atau em, kalau mau lebih itu lagi, kemarin kayaknya atau diakui atau dalam kurung eh, acknowledge. Aku tadi menulis itu. Acknowledge. Pakai mhm, tanda tanya coba. Biar humble. Nah, terus baru ke yang tadi. Ini kan sudah nih, udah keraguannya sudah dihancurkan, bla bla bla. Dan untuk eh, perdebatan tentang keraguan tadi, juga untuk memberi ruh pada eh, household of the Christianity ini, the Christians ini, dan untuk mempermalukan para musuh, the genealogy di set up untuk menunjukkan bahwa Messiah appearing from David and Abraham is in accordance with the covenant to the ancestors and against keluarga of the covenant ini berdirilah mereka yang tidak beriman padanya. Oh my God, Ya, this is something.
Aku, aku bangga pada kita. Maksudnya kita sudah melalui Tahap apa yang sudah kita banyak hal yang sudah kita lalui sejauh ini untuk sampai sendiri pada penerjemahan yang enak di kepala dan hati, yang ada tanggung jawab em, gramatikalnya kepada bahasa Siriaknya, dan dalam bahasa Inggris juga enak, dan kita tidak terlalu menduga-duga terlalu jauh, terlalu liar. Ini kayak, oh my God. Jadi gini ya, nikmatnya ilmu itu kalau sudah didapat. Oh Eureka. my Eureka moment. Ini kayak wow, wow sekali. Ternyata memang memang em, Kalimat. dalam prosesku ini perlu didiamkan, terus pindah ke yang lain, terus kembali lagi, terus wow, gitu. My God. Menurutmu gimana? Kayaknya perlu digamkan ya. Entah apa ya. Apa yang bikin kita kemarin tidak tidak berani atau tidak ke tahap itu ya. Apa ya? Nih aku mungkin eh, tegannya kita mungkin ya. Dan apa ya? Dalam bahasa Jawa ada istilah cupet. Cupet itu maksudnya eh, Yuk, sempit. Iya, sempit. ciut. Sempit itunya. Mungkin cara pandangnya atau pengetahuannya. Sehingga ada kita hanya berpikir ada satu makna untuk satu kata. Padahal ada beberapa pilihan yang disediakan oleh kamus, dan pilihan yang lain itu bisa jadi sangat mengubah eh, kalimat ini dari yang sangat tidak make sense atau sangat membingungkan menjadi sangat make sense. Jadi eh, mungkin ketakutan untuk keluar dari makna yang lebih sering kita hadapi, encounter, ketakutan untuk mengambil makna alternatif itu mungkin yang, dan kemudian kekurangan itu sih mungkin kekurangan kreativitas untuk membongkar pasang bagian-bagian ini, frasa-frasa ini sebagai sebuah kalimat. Oh my God, ini enak sekali. Ini sangat-sangat filologis kerjanya, dan aku merasa wow, aku kembali pada track filologi yang benar. Wow, aku tidak akan pernah melupakan momen ini. Harusnya Hamdi ada ya, ya Allah, Hamdi. Nanti diambil duluan nanti Eurekanya sama Hamdi. Hamdi. Iya ya. Tapi nggak, Hamdi harusnya bangga sama kita. Wow. Tapi kita sudah tepat ya. Oke. Maksudnya untuk tabel yang ini kita analisis Ya, sintaksnya sudah tepat semuanya. ini clear Tinggal, semuanya. ya tinggal kreatif-kreatifnya kita aja memasangkan frasa ini sebagai bagian dari kalimat yang mana. Dan tabelmu sangat membantu, I must admit, untuk membaginya sebagai satu kalimat atau satu klausa yang utuh. Itu membantu membongkar pasang di otak kita loh ya. Maksudnya ini jadi satu paket, ini satu paketnya dipindah ke sini, satu paketnya dipindah ke situ. Dan oh my God, like ini mungkin kita sudah di atas intermediate nih. Wah, Kemarin kemarin intermediate level 2. Sekarang di atasnya lagi. ya. Tapi semoga kita berani juga ya untuk menghadapi teks yang pertama kali ditemuin ya. Ini kan ada pertemuan persiapannya ya sebelumnya. Dan kita masih butuh 1 hari ya. Cuma 1 hari.
Harusnya Hmm, harusnya 1 minggu ya. Tapi 1 hari cukup berarti. hmm. Wow, wow sih. Mungkin mungkin juga karena eh, ini tidak terlalu complicated. Yang aku masih ingat di pertemuan yang kita dibantu Radu itu ada dua kata yang digabungkan jadi satu kemudian menjadi frasa khas gitu. Apa kemarin ya? Aku lupa. eh tapi kayak pada hari apa gitu? The day of the Rasul atau apa aku lupa. Tapi di itu tidak ada di tabel yang baru ini sehingga relatif lebih apa namanya? Relatif lebih simple struktur sintaksisnya sehingga kita bisa memahaminya. Tapi oh my God, enak sekali. Kalau kamu gimana merasakannya? Saya, saya merasa kayak di apa ya? Kalau misalnya tekstur yang ini adalah manusia ya. Terus dari minggu lalu kita baca dia ketawa-ketawa aja gitu. Pas hari ini dari mana aja dia berasnya dia kayak mau bilang dari mana aja dari kemarin pas paham-paham Kayak dikerjai kayak gitu ya. dikerjain Maksudnya kayak, kayak dikerjain. hmm. Nah, em, ini sudah jam 10 ya. Eh, di 10 menit menjelang jam 10 ini, biar kita tidak dikerjai, gimana kalau em, kita melakukan apa yang kita rencanakan kemarin. Untuk naskah ini kita berhenti dulu di sini. Kita persiapkan lagi, kita paksa diri kita untuk membaca eh, grammar lagi, biar kalau masuk ke teks lagi tidak dikerjai oleh teks lagi. Jadi bagaimana kalau untuk pertemuan yang akan datang kita baca dulu null take kompendium ya. Null take itu apa bukunya? Tapi sambil kita refresh apa yang kita dapatkan dari Hailey, kita juga menambah penjelasan yang menurutku lebih enak dari null take. Em, dan itu akan membuat kita punya tools yang lebih mapan untuk untuk kita bawa biar tidak dikerjai oleh teks. Compendius Syriac Grammar. Ini karena compendius ya, jadi sangat tebal, 300 halaman. Tapi kayaknya kalau kita bagi itu tidak akan terlalu banyak dan kita juga tidak buru-buru selesai. Yang penting kita paham isinya. Em, kalau bagian awal tuh sampai berapa? Sampai 50-an kayaknya ya. Itu sudah oke saja. Mesti vowel, karakter itu gampang saja. Kita sudah agak aman lah di situ. Mulai grammarnya kan dari eh, morfologi sampai ke belakang. Nah, itu dari 40-an sampai ke belakang. Berarti sekitar 330-an halaman kan ya. Nah, terus nanti ke morfologinya. mm-mm. Kemarin kita tidak tahu mana yang mu'annas, kapan dia menjadi verb, kapan itu. Jadi kita mulai dengan morfologi. Jadi kita mulai di halaman 40-an, terus nanti ke yang lebih ke sintaks, terus lebih ke gramatikal yang lain. Gimana kalau gitu? Iya itu semoga ada ini juga ya bagian yang membahas apa saya titik-titik itu. Dia kritik. Ada kritik juga.
Siapa tahu itu entah ya, aku ber, berintuisi. Kayaknya titik-titik itu punya fitur gramatikal yang eh, shortcut gitu ya. Ini Kalau aku itu lebih ke diskursif ya, pemotongan pemotongan sebuah kalimat menjadi satu unit diskursif yang tertentu gitu. Jadi membantu kita membreakdown satu paragraf jadi satu kalimat jadi a- anak kalimat, induk kalimat, terus lebih ke gitu. Fungsinya bukan gramatikal tapi diskursif, lebih ke situ. yang titik dua di akhir kata itu ya. Mm-mm. Tapi iya, ada fungsi yang cukup membantu dari titik-titik itu menurutku. Wow. Tapi keren sih. Tadi pas ketemu tuh pola kalimatnya gini, tentu itu bakal keluar eh, sangat beda ya secara urutan kata ke makna English kan. Tapi secara gramatikal nahunya kena masih kena. Tapi iya ya, kok nggak kepikiran kemarin? Masih aja gitu di kepala. Apa nggak kepikiran? Mm. Padahal simpel aja tuh jadinya kan, jadinya. Dan kita sudah sangat dekat dengan itu, tapi belum ke sana. Why? Ya memang mungkin kita ditakdirkan untuk mengalami eureka dulu, biar Nggak biar sombong. lebih nancep gitu, Nah, biar lebih nancep sensitivitasnya. Karena kalau gini nanti kita lebih sensitif terhadap itu. Kalau nggak gitu mungkin tidak setajam sensitivitasnya tidak setajam ini nanti-nanti. Jadi ya, wow, this is so apa ya really, this really puts me in relief, membebaskan. Maksudnya aku kayak boleh wow gitu. Ada reliefnya. Relief itu apa? lega. Kelegaan, lebih lega. Wow, sangat sangat lega. Wow. Oke, berarti kita kita berarti tidak lagi 2 minggu sekali karena besok-besok sudah baca Nuldik. Kita hanya give, kita tidak kita hanya take, tidak give. Ini kemarin banyak give-nya toh, maksudnya lebih banyak effort kita yang aktif. Ini sekarang kita aktif mengambil. Jadi kayaknya sih bisa seminggu sekali lagi yang di upload ya, yang dipublish. Gimana menurutmu? Ya, jadi aku langsung gak ke teman-teman Syria menonton sama ternyata ada yang mau ikut join baca bagian. Tapi mereka sudah jauh di belakang kita sih. Asik. Oh, Mungkin itu aja dulu teman-teman, pertemuan ke-18 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.